Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing ya. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri, tetap semangat. Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa. Kali ini saya mau sedikit memberitahu pengetahuan cara dakwah Sunan Giri ya. Langsung saja kita cari infonya, cus. Sosok yang pernah dimasukkan ke dalam peti saat bayi lalu dilarungkan ke sungai bukan hanya Nabi Musa atau Kumbakarna dalam babat Mahabharata. Sunan Giri merupakan salah satu wali songo yang memiliki jalan hidup terbilang dramatis dengan masa kecil yang pahit. Sunan Giri lahir di Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 1442 Masehi. Susilarini dalam bukunya Mengenal 9 Wali menyebut Sunan Giri memiliki banyak nama panggilan. Beberapa di antaranya yang populer adalah Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Faqih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Dikisahkan pelarungan bayi Sunan Giri dilatar belakangi politik. Kala itu patih kerajaan Blambangan tidak mau Pangeran Giri menjadi pewaris kerajaan. Prabu Menak Sembuyu menyiapkan sebuah peti besi untuk kelahiran Giri kecil. Bayi mungil itu kemudian dilarung ke lautan Selat Bali. Singkat cerita, Sunan Giri dewasa berguru kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel kemudian mengetahui asal Sunan Giri yang sebenarnya. Ia lalu mengirimkan muridnya itu untuk melanjutkan belajar Islam di Pasai, Aceh, sebelum menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi kemudian. Di Pasai, Sunan Giri berguru Maulana Ishaq yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Setelah 3 tahun belajar dengan ayahnya, Joko Samudra yang kemudian lebih dikenal sebagai Raden Ainul Yakin, diutus untuk menyiarkan Islam di Jawa oleh ayahnya. Raden Ainul Yakin kemudian mendirikan pesantren Giri di Gresik. Budayawan dan pengasuh pondok pesantren Kali Opak, Bantul, Yogyakarta, Jadul Maulana mengatakan pada periode Sunan Giri, jaringan wali songo yang terdiri dari Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati merumuskan strategi kebudayaan penyebaran Islam. Hal itu diwujudkan dalam penggunaan medium seni budaya seperti penciptaan wayang, tembang-tembang Jawa. Ia juga menciptakan gending atau lagu instrumental Jawa seperti Asmarandana dan Pucung. Sunan Giri juga menciptakan permainan anak-anak seperti jelungan, lir-ilir, jamuran, dan cublak-cublak suweng. Selain itu, mereka juga merumuskan suatu tata kota. Era Sunan Ampel itu dasar-dasar jaringan
Gerakan budaya secara lebih sistematis itu dikembangkan pada era Sunan Giri, kata Jadul saat dihubungi cnnindonesia.com akhir pekan kemarin. Lebih lanjut, Jadul menyebutkan bahwa Sunan Giri juga melakukan penyebaran Islam secara sistematis melalui sistem pendidikan. Ia mengirimkan murid-muridnya ke berbagai wilayah di Nusantara seperti Nusa Tenggara, Flores, Martapura, Buton, Goa, hingga Maluku. Yang mengislamkan wilayah Sulawesi, Datuk Ribandang itu santri Giri juga, terang penulis buku Islam Berkebudayaan itu. Selain itu, Jadul juga menyebutkan bahwa jaringan kerja para wali di Nusantara berporos di Giri. Dari wilayah tersebut kemudian menyebar ke pantai utara Jawa dan luar Pulau Jawa. Sunan Giri punya kewibawaan rohani setelah Sunan Ampel tuturnya. Sekian video singkat sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Itu tadi sekilas cara dakwah Sunan Giri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata, baik dalam penulisan, ucapan, maupun dalam video saya selaku Joko Anadisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.